Oke, kali ini kita akan belajar membuat sebuah task tracker menggunakan Microsoft List. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Salah satu hal yang kita gunakan dalam kolaborasi biasanya adalah bagaimana kita bisa membagi suatu pekerjaan besar ke dalam tas-tas kecil, ya, atau kita punya banyak task gitu ya. Itu kita bagi kepada rekan satu tim kita, ya, dan kita mesti bisa men-tracking bagaimana task itu apakah sudah berjalan, apakah dia miss deadline, apakah dia belum berjalan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar untuk men-tracking task-task itu menggunakan Microsoft List, ya, di Microsoft 365. Gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Microsoft 365 portal, ya. Nah, dari sini kita klik titik 9 atau App Launcher. Kita search di sini atau udah dari sini ya, List. Oke. Nah, kalau di video sebelumnya kita sempat bahas adalah Microsoft List ini bisa dibilang adalah bagaimana kita bisa melakukan sharing database secara online. Dalam hal ini di platform Microsoft 365. Nah, database yang akan kita buat di sini adalah task yang akan kita bagikan atau kita tracking di dalam tim kita, misalkan gitu ya. Oke, dari sini kita buat new list. Nah, di sini memang ada beberapa contoh yang kita bisa utilisasi atau kita bisa contek dikit. Actually sudah ada template di sini ya. Nah, di sini issue tracker, gitu ya, mengenai ada issue, description, kemudian priority, status, assign to, deadline, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita mau buat dari awal aja. Kita balik buka lagi ya. Kita buat blank list. Oke, di sini misalkan adalah task tim, gitu ya. Oke, kita pilih mana dan ikonnya, terserah bagian yang mau pakai mana. Kita create sini. Nah, by default dia akan membuat satu kolom yaitu title, ya, kita biarin aja. Nah, di sini kita kasih, kalau title ini kita akan gunakan untuk tasknya tentang apa. Nah, tentunya selanjutnya kita kasih kayak nyontekan tadi, itu adalah description. Nah, description biasa kita bisa pakai panjang, jadi kita pakai tipe datanya adalah task, multiple line of text. Oke. Nah, kita kasih nama sini description. Oke. Kemudian kita kasih date ya, untuk adalah due date. Oke, kita nggak perlu kasih waktu sini, cukup date saja. Oke. Kemudian kita kasih di sini adalah person, untuk kita tahu ini assign to siapa. PIC misalkan gitu ya. Nah, save. Nah, terakhir kita tambah satu kolom lagi. Itu adalah status, tapi saya mau mencoba yang bukan cuma teks biasa, tapi kita pakai choice. Oke. Nah, kita pakai di sini adalah status. Choice 1 itu adalah not started. Oke. Hijau itu atau yang biru kita kasih aktif ya. Aktif. Nah, kalau yang hijau itu complete. Oke. Kalau yang kuning adalah not started. Oke. Nah, tentu saja ada satu lagi. Yang kalau merah ini adalah overdue. Gitu ya. Nah, kita bisa kasih default value, kita kasih default value-nya not started. Oke, save. Nah, di sini kita bisa sudah membuat sebuah tabel menggunakan Microsoft List. Hal yang menarik dari Microsoft List adalah ketika kita sudah membuat tabelnya, ya, dia akan otomatis membentuk form untuk kita bisa mengentry. Ya, di sini misalkan kita add new item. Nah, udah langsung sini, misalkan task 01 ya. Ya, ini description. Oke. Due date-nya misalkan minggu depan.
Nah, PIC-nya misalkan, nah dia nggak mungkin kita masukin angka, nah dia nggak mau, dia akan nolak nanti, gitu ya. Misalkan kita masukin, nah di due date kita masukin, ya dia nggak mau bakalan. Misalkan kita save, nah dia nggak mau, gitu ya. Jadi form ini juga menjaga struktur data untuk yang masuk ke dalam list kita itu rapih ya. Kalau dia date adalah date, kalau dia adalah people adalah people, kalau dia adalah angka gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya seperti kita di Word, di Excel, kalau misalkan ada kolom semestinya masukin angka, dimasukin huruf gitu ya. Nah, kita coba masukin ya. Oke, kita sudah membuat struktur datanya. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa membuat sebuah list task yang kita punya, kemudian kapan due date-nya, bisa kita misalkan sortir mana yang lebih dulu ataupun yang terakhir gitu ya. Kemudian juga kita bisa men-tagging PIC, dan PIC ini bukan cuma tagging, tapi juga dia terintegrate dengan Microsoft 365 System. Jadi kita bisa tahu misalkan yang kita tag itu siapa, dan kita bisa mendapatkan statusnya, dan kita juga bisa filter. Misalkan saya mau lihat yang sudah yang belum started aja dan overdue, itu yang mana. Nah, kita bisa filter di sini. Ini sangat mirip dengan bagaimana kita punya table di Excel, cuma bedanya di sini struktur datanya ini bisa kita kunci sesuai dengan kita butuhkan. Nah, selanjutnya gimana? Kalau saya ingin orang lain juga berkolaborasi bisa mengedit, saya cukup bisa manage access. Oke, kemudian saya share sini ya. Klik grant access, misalkan ke Budi Irwanto. Oke, kemudian misalkan Putri. Ya, dan Anda bisa tambahkan lagi orang-orang yang butuhkan. Oke, nah nantinya mereka akan menerima notifikasi untuk bisa mengedit ini. Orang yang men-share tadi bisa mengedit list ini, dan kita bisa secara kolaborasi men-tracking task secara bersamaan. Di video sebelumnya saya sempat bilang mengenai Microsoft Teams menjadi core untuk kita melakukan kolaborasi. Bisa nggak kita misalkan meng-embed list ini ke dalam Teams? Bisa. Misalnya saya buka Microsoft Teams, sini ya. Kita buka misalkan tim Claudia Dev ini ya. Nah, kita bisa embed dengan cara add tab. Oke, sini kita ketik list. Nah, saya mau add existing list. Oke, saya masukkan URL-nya dari https sampai dengan / nama tim. Nah ya, sampai dengan sebelum all item ya, atau URL listnya. Nah, dengan ini kita bisa berkolaborasi dengan tim kita untuk kita melakukan test tracking menggunakan Microsoft List dengan menggunakan Microsoft Teams sebagai front end-nya. Nah, kalau misalkan kita add new item ini, nah ini udah ada formnya. Jadi seperti kelihatan kita seperti membuat aplikasi di atas Microsoft Teams. Oke, itu tadi bagaimana kita melakukan test tracking menggunakan Microsoft List, yang kemudian juga kita bisa embed dia ke dalam Microsoft Teams sehingga kita bisa berkolaborasi untuk men-tracking task yang kita punya menggunakan Microsoft List ya, dan juga bisa juga dilakukan menggunakan Teams. Untuk sekarang itu dulu.